Tidak ada sesuatu yang perlu dipedulikan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada kita agar atau mengajarkan bagaimana menghadapi orang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Disitulah peran iman kita, gitu kan? Seorang mukmin itu tidak akan dia biarkan hatinya rusak dengan celaan-celaan orang. Karena celaan orang itu hanya ucapan kok. Sama dengan pujian. Sepanjang lidahnya saja dimusnahkan. Ya kowe ra seneng bayang rasane ancang. Kowe bakane wis adus walang-walang kowe. Rumah sawah dadi apa kowe? Iya. Ya. Dadi apa kowe? keperkasaan itu hadapi Yahudi di Israel sana. Nah itu ada orang-orang kafir. Nah itu tunjukin tuh di situ. Bukan sesama Muslim. Tidak ada yang perlu ditakutin sebenarnya. Alhamdulillah tidak ada yang perlu ditakutin. Orang yang makin kuat akidah seseorang, dia hanya makin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kecil semua manusia ini makhluk, tidak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di video kali ini. Simutum apa saja and welcome back to my channel. Kalau ada orang-orang di antara kerabat kita yang jahat seperti ini, kita boleh menjaga batas atau membatasi hubungan, tapi bukan memutusnya. Dan kita membenci sekali lagi perilaku itu saja. Jangan dinilai semuanya buruk orang itu. Kenapa sih ada kebaikannya? Tapi kami lupa, berat Ustaz melupakan celaan-celaannya. Ya itulah waswas syaitan. Disitulah peran iman kita, gitu kan? Seorang mukmin itu tidak akan dia biarkan hatinya rusak dengan celaan-celaan orang. Karena celaan orang itu hanya ucapan kok. Sama dengan pujian. Sepanjang lidahnya saja, kamu jelek, sudah selesai. Anggap aja angin lalu. Dia mau bilang jelek, terserah, saya tetap gagah, kan gitu. Bisa saja kita berkata begitu. Saya tetap cantik, saya tetap begini. Kita percaya Allah ciptakan saya begini dengan cara baik. Sudah. Nggak ada sesuatu yang harus berbekas kok sebenarnya. Gitu kan? Lain kalau pisau diiriskan ke badan, jasad kita rusak mungkin. Tetapi kalau seandainya hanya kata-kata saja, tidak ada sesuatu yang perlu dipedulikan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada kita agar atau mengajarkan bagaimana menghadapi orang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang beriman itu hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah, ibadur rahman namanya, gitu kan? Mereka yang kalau melewati orang-orang jahil, kata ulama tafsir, jahil adalah suka mencaci maki, suka mencela, suka menilai buruk penampilan seseorang, gitu kan? Maka mereka berkata salama, artinya oh udah ngomong terserah kamu deh, gak usah peduli, biarin aja. Tetap aktivitas kita sehari-hari. Kita biarin Raqib dan Atid mencatat kebaikan-kebaikan saja. Dia mau cerita terserah dia, hubungan dia dengan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus tahu ya, tadi saya sudah jelaskan ada qadar ya, ada qada dan qadar. Subhanallah, kejahatan itu juga Allah ciptakan sebagai qada. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, gitu kan? Dan perlu kita ketahui juga punya qadar. Subhanallah, kejahatan juga punya qadar loh. Kalau dia meninggal, selesai kejahatannya. Atau kata ulama, minimal per hari itu ada berhenti kejahatannya. Misal dia jahat dari pagi nih, pasti ada saatnya dia letih, dia jenuh, dia berhenti ke kamar mandi, dia berhenti makan, dia tidur, berhenti kejahatannya. Ada kadarnya. Kadang-kadang Allah SWT malah menghukum dia kalau dia sudah berlebihan. Mungkin dia meninggal tiba-tiba, mungkin dia jatuh, mungkin dia ini, mungkin dia itu. Banyak hal. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kita punya Tuhan Allah SWT dan semua sudah sesuai dengan kadarnya. Ada saatnya dia akan berhenti. Dan pada saat sekarang Anda akan mendapatkan pahala sabar. Ingat ya, pahala amal yang besar sekali adalah sabar. Kata Allah SWT, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Surga itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang sabar. Dan surga tidak akan didapatkan kecuali orang yang memiliki nasib yang baik. Allah mempertemukan antara nasib yang baik dan masuk surga dengan mudah adalah orang yang sabar. Dan sabar kapan dibutuhkan? Kalau cobaan sedang datang, ya kan? Disitulah cobaan, disitu dibutuhkan, disitu kita akan panen pahala sabar. Lagi ada masalah, kita hadapin dengan tenang. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau lagi dicaci maki oleh orang, lagi ada masalah, teman-teman, ada dua cara dalam Islam. Cara yang pertama adalah antum dengarkan saja sambil senyum, karena transfer pahala sedang berjalan. Atau yang kedua, antum tinggalkan.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dicaci maki oleh orang-orang jahil, salam. Udah terserah kamu. Ngomong sampai capek, saya mau pulang. Ada terserah. Ngomong sampai pagi. Habis kata-kata, terserah. Itu. Kata Nabi SAW, kalau dua orang saling mencaci maki, dua-duanya dapat dosa. Tapi kalau yang satunya diam, maka yang satu terus mendapatkan dosa sampai yang satu melawannya. Keperkasaan bukan di... Oke sahabat filah, itulah dia tadi tanggapan ceramah Ustadz Atif. Oke sahabat filah, itulah dia tadi tanggapan atau ceramah Ustadz Khalid Basalamah jika ada orang yang menghina dirinya atau kita sebagai umat Islam. Walaupun video Ustadz Khalid Basalamah tadi tidak menanggapi secara spesifik tentang video wayang yang sedang viral, tapi saya rasa tanggapan beliau tidak jauh berbeda dari ceramah tadi, karena Ustadz Khalid orang yang lembut dan penyabar, Ustadz yang berilmu, bukan Ustadz yang cuma model ngaku gus. Dan sebenarnya masalah wayang ini hanya masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam fikih. Ustadz Khalid itu memilih pendapat musik haram dan juga melarang memajang lukisan makhluk hidup. Dan di sisi lain ada ulama yang mengambil pendapat musik itu mubah dan membolehkan lukisan dua dimensi dan hanya mengharamkan patung yang utuh. Jadi harusnya kita bisa toleransi dan maklum tentang tanggapan Ustadz Khalid Basalamah tentang wayang, bukannya malah menyindir dan mencaci maki. Dan sebenarnya Gusnya ini sudah tahu masalah khilafiyah seperti ini, tapi anehnya kenapa dia tidak menjelaskan ini kepada umat dan malah ikut-ikutan menyindir Ustadz Khalid Basalamah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah melindungi Ustadz Khalid Basalamah dari fitnah orang-orang munafik dan para ulama su. Dimusnahkan. Sebatas itu, saya sama sekali tidak berpikir ataupun punya niat untuk menghapuskan ini dari sejarah nenek moyang Indonesia, atau misalnya menyuruh seluruh dalang-dalang bertobatlah kepada Allah, ya. Atau misalnya semua wayang harus dimusnahkan. Anda mau melakukannya, itu hak Anda. Oke brother dan sister filah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika kalian ada pendapat atau pertanyaan, langsung saja isi di kolom komentar. Jika video ini berfaedah, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan yang terpenting, share video ini agar kebaikan ini tidak terhenti di kamu saja. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.